الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah untuk thalabul ilm, untuk mencari ilmu di bulan mulia, di bulan yang seringkali seseorang itu atau umat muslim pada umumnya merayakan salah satu momen paling istimewa yang pernah terjadi kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj. Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan salah seorang hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Orang yang tidak memahami tentang perjalanan tersebut atau tidak percaya dengannya atau memiliki keraguan atas peristiwa tersebut, itu menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang salah dalam keimanan dari hamba tersebut. Jadi salah satu keimanan yang wajib ada di dalam diri kita adalah iman kita kepada peristiwa Isra Mi'raj. Terutamanya adalah Isra-nya Nabi atau perjalanannya Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu menjadi sebuah kewajiban karena Allah Ta'ala menceritakannya di dalam surat Al-Isra, di awal-awal surat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Katanya Allah Ta'ala, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, di mana setiap detail dari perjalanan tersebut dibersamai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan secara nyata ra'yal ain, dengan penglihatan mata secara langsung. Kalau kemarin-kemarin sebagian dari peristiwa ataupun hal-hal ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang Allah Ta'ala berikan atau informasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sebatas ilmul ghaib, jadi tahu kalau itu ada tapi nggak pernah melihatnya secara langsung. Maka dikatakan di waktu Isra Mi'raj tersebut Allah Ta'ala memperlihatkannya secara langsung. Makanya kalimatnya Allah Ta'ala pakai kalimat linuriyahu min ayatina, agar dia melihatnya dengan kedua mata secara langsung. Malaikatnya seperti ini, kendaraannya semacam ini, surganya semacam ini, perjalanannya macam ini, semuanya dirasakan oleh Nabi ruhan wa jasadan, rohnya beserta dengan jasadnya. Jadi itu bukan cuma perjalanan roh aja. Rohnya Nabi dibawa Isra Mi'raj, ngelihat surga, ngelihat neraka, ketemu sama Allah Ta'ala, ketemu sama Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, ketemu sama Nabi Allah Yahya, ketemu sama Nabi Isa, ketemu Nabi Allah Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu cuma rohnya aja. Enggak, Bu. Kalimatnya nyata. Allah Ta'ala mengatakan linuriyahu min ayatina, agar dia melihatnya dengan kedua matanya secara langsung. Linuriyahu min ayatina. Jadi ketika Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan misi untuk mendapatkan tugas paling mulia, tugas paling tinggi derajatnya, tugasnya setiap hamba manapun yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup di atas muka buminya Allah Ta'ala, maka mereka semuanya dapat kewajiban untuk sholat. Jadi bab yang kita pelajari ini, bab sholat ini, bab kita sambungan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesuatu yang nggak bisa main-main. Ini sesuatu yang nggak bisa kita anggap, oh syarat wajib sholat, wis tahu aku biyen pas cilik ngaji. Oh bariki paling rukune sholat. Oh yang kemarin waktu-waktu sholat, dan nggak bisa cuman seperti itu, Bu. Ini kita belajar tentang dohirnya sholat dengan harapan apa? Dengan harapan kita merasakan batinnya sholat, ngerti karepe Allah Ta'ala. Kenapa kok nyuruh kita sholat ini? Kenapa? Salah satu ulama yang sering kali saya dengar di zaman sekarang ini, itu kalau saya lagi sumpek-sumpek atau hati lagi nggak enak, itu sering dengarkan beliau. Mungkin jenengan semuanya juga sering dengerin. Namanya Gus Baha, orang Jawa Tengah. Itu beliau kalau ditanya, nggak ditanya sama anak-anak, kok panggah sholat ae. Selain sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat ini, sholat itu, abah ini kok sukanya sholat terus? Jawabannya beliau simpel. Katanya Gus Bah, iya nak, wong istilahnya kita ini loh hidup di atas muka buminya Allah Ta'ala, numpang karo sing duwe donya, dikongkon sholat ae kok angel. Disuruh sujud aja kok sulit, disuruh nundukkan kepala plus hati, disuruh nundukkan seluruh anggota tubuh kita yang memang kesemuanya itu datang dari Allah Ta'ala, yang kesemuanya itu memang miliknya Allah Ta'ala. Kita nggak punya kendali apapun atas diri kita. Kita nggak punya kontrol sama sekali atas diri kita. Hanya kalau diizinkan sama Allah Ta'ala untuk ngontrol, kita bisa mengendalikannya. Tapi kalau misalkan Allah Ta'ala nggak kerso, nggak bisa, Bu. Jangan lagi tengengen, tahu tengengen? Salah tidur, yang biasanya kepala bisa gini, nengok kanan, nengok kiri gampang, tengengen kok ora iso yo. Katanya leher kalau dia bisa ngomong, pancen duduk wemu aku. Memang leher ini bukan punya kamu. Saya ini patuhnya sama Allah. Disuruh sama Allah Ta'ala, kamu kendalikan, saya akan ikut kendalimu. Kalau Allah Ta'ala nggak nyuruh saya untuk ada di bawah kendalimu, saya juga nggak akan mau. Jadi kita ini nggak punya. Dan kalau kita lihat ngomongin tentang mukjizat, ini kan Isra Mi'raj itu bisa dikatakan kan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW kalau ditilik secara logika. Tapi kalau ilmunya para ulama enggak, mukjizat terbesarnya Nabi itu bahkan justru bukan Isra Mi'raj, justru malah Al-Quran. Jadi kalau ditilik secara kan istilahnya perjalanannya kan heboh sekali. Rasulullah dibawa dari rumahnya Sayyidah Ummu Hani waktu itu. Jadi beliau pergi itu bukan dari rumahnya Sayyidah Khadijah, tapi pergi dari rumah sepupunya, yaitu Sayyidah Ummu Hani, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluar digiring sama malaikat Jibril kemana? Ke sampingnya Ka'bah, di Hijr Ismail. Di situ dia apa? Dibelah dadanya Nabi, diambil sesuatu darinya, dicuci pakai air, dikembalikan lagi. Setelah itu diusap sama malaikat Jibril, kembali kayak biasa. Jenengan operasi sesar, marine pirang sasi, Bu. Lukanya itu sembuh berapa lama? Nggak sadarnya berapa lama? Jenengan bayangkan, ini kan kayak sesuatu yang tahu-tahu Rasulullah diterlentangkan, dibelah ini pakai apa? Pakai pisau, tanpa anestesi, nggak pakai dokter, nggak pakai APD, nggak pakai harus steril loh ya malaikat Jibril. Harus steril waktu belah itu, nggak pakai itu semuanya, diambil, dicuci, dikembalikan lagi. Dikatakan setelah dikembalikan lagi, yang dikatakan hadduhu minasyaiton, jatah setan untuk ada di dalam diri Nabi itu sudah dicuci sama malaikat Jibril. Dikatakan setelah itu Nabi Muhammad bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar seperti apa yang dirasakan oleh para malaikat.
Istilahnya kalau zaman sekarang bisa kita bayangkan, orang-orang yang berangkat, astronot yang naik ke bulan, yang naik ke Mars dan lain sebagainya, kan harus pakai hal banyak hal. Pakai bulet-buletan itu, bawa oksigen, nanti gravitasinya nggak ada. Nah, Rasulullah dipersiapkan yang dulunya, sebelum Isra Mi'raj itu, fungsi badannya Nabi itu untuk tinggal di bumi, sekarang disetting sama Allah Ta'ala agar bisa tahan sampai ke atas langit, agar bisa tahan sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu beliau melihat persis seperti yang dilihat sama malaikat, mencium seperti yang dicium sama para malaikat. Makanya dikatakan begitu naik ke atas buruk, istilahnya naiknya buruk, Bu, nggak numpak Alfa atau numpak apa jenenge Apollo dan lain sebagainya, naiknya buruk, naik buruk. Terus setelah itu di atas langit sana, pandangannya Nabi ke bumi ini seperti pandangannya malaikat. Para malaikat itu, kalau kita ngelihat ke langit itu ada banyak bintang-bintang. Ahlus sama, makhluknya Allah Ta'ala yang ada di atas langit, kalau ngelihat ke bumi itu ada banyak bintang-bintang. Tapi bintang-bintangnya itu bukan manusia, bukan pertanda kalau lagi gelap, bukan pertanda kalau malam, tapi setiap tempat yang di situ hidup di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala itu keluar cahayanya, nembus, bisa dilihat sama para malaikat. Nanti malaikat ketika ngelihat yang semacam itu, muduk, Bu, diparani. Oh, ibu iki lagi ngaji, diparani, disanding karo malaikat. Jenengan kalau lagi sholat, lagi sendirian, jangan merasa sendirian. Itu di kanan kirinya jenengan ini akeh makhluknya Allah Ta'ala. Terutamanya adalah para malaikat-malaikatnya Allah. Ya iso malaikat, ya iso jin tadi. Masih ini yang hadir di Ribot Aisyah ini 200 orang. Ini saya yakin makhluknya Allah Ta'ala yang dari dimensi lain ini 5 kali sampai 10 kali lipatnya. Karena jumlah jin itu dikatakan 10 kali lipatnya jumlah manusia. Jadi dikatakan kalau nanti di padang mahsyar itu, golongan pertama yang dikumpulkan sama Allah Ta'ala ini golongan manusia. Min awalihi ila akhir, manusia awal, manusia akhir dikumpulkan. Setelah manusia dikumpulkan, dikupengi, makhluk kedua yang dikumpulkan sama Allah Ta'ala siapa? Jin. Jinnya Allah Ta'ala. Jin ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 10 kali lipatnya manusia. Setelah golongannya jin, Allah Ta'ala mengumpulkan para hewan-hewan darat. Hewan darat ini termasuk semut, nyamuk, semuanya yang ada di darat, yang terbang-terbang ataupun yang melata. Itu jumlahnya berapa? 10 kali lipatnya manusia sama jin. Setelah hewan darat, setelah itu dikumpulkan hewan lautnya Allah Ta'ala. Hewan laut ini jumlahnya berapa? 10 kali lipatnya jin, manusia, hewan darat. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, falam nughadir minhum ahada. Orang kalau sudah masuk di padang mahsyar gak akan bisa kabur. Jenengan di Ribot Aisyah iso kabur-kaburan. Metu dhisik ae lah. Wayahe jemput anak semetu. Celing gitu. Diceluk bojone, celing gitu. Bisa jenengan kabur-kaburan di sini. Gak ada kupengan malaikat itu gak ada. Tapi di padang mahsyar, falam nughadir minhum. Katanya Allah Ta'ala, gak aku kasih kesempatan siapapun untuk kabur dari tempat tersebut. Semuanya mempertanggungjawabkan apapun yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa secara logikanya manusia. Oh, Rasulullah ketemu sama semua nabi-nabi. Setelah itu naik ke atas langit, delok surga, delok neraka. Banyak hal yang dilihat sama Nabi. Termasuk diantaranya penciumannya Nabi sama kayak malaikat. Kalau di dunia kita bau busuk itu dari sesuatu yang busuk, bau wangi itu dari sesuatu yang wangi. Kalau bau atau indranya malaikat, indra penciumannya malaikat nggak kayak gitu, Bu. Malaikat itu nyium hal-hal yang baik dari manusia, nyium hal-hal yang baik dari manusia sebagai sebuah wewangian, dan mencium keburukan-keburukan manusia itu semacam bau busuk bagi mereka. Jadi jenengan lagi riba, malaikat tidak mau dekat.
nyapo ababe ndak enak. Bau mulutnya nggak enak. Kenapa? Karena busuknya apa yang keluar dari mereka. Rasulullah nyium. Termasuk yang diceritakan nyium aroma wanginya Masyitoh dan keluarganya Masyitoh. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tuk Masyitoh itu namanya bukan Masyitoh, Bu. Masyitoh itu dari Masyato Yamsyut. Masyato Yamsyut itu artinya adalah sisiran. Masyitoh perempuan tukang sisir. Jadi anaknya Fir'aun itu satu anaknya beliau, bukan beliau ya. Satu anaknya Fir'aun itu pembantunya enek lek 50. Jadi bagian bajunya sendiri, bagian nyisirin rambutnya satu. Nah, dikatakan dia orang Islam dan berakhir dihukum mati sama Fir'aun. Itu salah satu permintaan terakhirnya Masyitoh adalah minta dikubur bareng-bareng sama anak dan juga suaminya yang sama-sama dieksekusi mati. Dikatakan ketika malam Lailatul Isra Mi'raj, Rasulullah nyium baunya. Wahai Jibril, ini baunya siapa kok wangi sekali? Ini bau apa ini kok wangi sekali? Maka malaikat Jibril mengatakan ini adalah aroma dari tubuh jasadnya Masyitoh sekeluarga yang istilahnya sekian ribu tahun wafatnya, tapi baunya kecium sampai ke atas langit sana. Kenapa? Saking bagusnya amal yang dikerjakannya, yaitu iman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat Isra Mi'raj itu semuanya ukurannya itu, ukurannya bukan kuat-kuatan fisik, bukan kekuatan diri, bukan, tapi kekuatan keimanan yang bisa menjalankannya. Jenengan kok nyuruh orang buat sholat sampai mulutnya berbusa, imannya dia ini nggak bener atau settingannya itu nggak bener, ya nggak bisa sholat. Sholat mek limang menit ae lho kok abot men. Berat. Kenapa? Yang memberatkan bukan fisiknya dia, tapi yang memberatkan adalah imannya dia. Sebagaimana iman kepada Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang berat, dijadikan sama Allah Ta'ala filter, dijadikan sama Allah Ta'ala semacam saringan. Kalau kita pikir secara logika, kenapa Isra Mi'raj itu nggak terjadi di Madinah aja? Di saat semua orang Muslim itu sudah beriman sama Nabi. Tapi terjadinya justru malah di Mekah. Ketika Rasulullah dicemooh, ketika Rasulullah itu dicaci maki, ketika Rasulullah diboikot, ketika Rasulullah istrinya wafat, pamannya wafat, sehingga seluruh pelindungnya Nabi ini sudah nggak ada, malah justru waktu itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang benar-benar pengen nyaring orang-orang ahli iman, mereka-mereka yang siap keimanannya untuk menerima seluruh syariat, maka mereka dipertahankan di dalam keimanan. Yang enggak murtad, Bu. Yang enggak keluar dari agama Islam. Kenapa? Enggak percaya. Mosok jereke Muhammad malam tadi berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Salah satu di antara mereka mengatakan, Muhammad sekarang kamu berdiri, kakimu angkat satu, diangkat kakinya Nabi. Kaki satunya lagi angkatan, ya enggak bisa katanya Rasul. Kalau tak angkat dua-duanya jatuh saya. Katanya orang tersebut, lah kamu ngangkat kakimu dua aja lo nggak bisa. Kok bilang tadi malam naik sampai ke langit yang ketujuh? Nah di situ dikatakan yang main adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga seperti itu. Salat juga seperti itu. Orang nggak akan bisa salat, nggak akan bisa puasa, nggak akan bisa zakat kalau imannya ini nggak dibenerin. Kalau imannya itu nggak dibenerin, nggak paham tentang makna keimanan itu sendiri. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang auqatus shalah, tentang waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah untuk sholat. Atau keharamannya ini bukan haram secara qat'i, tapi haram secara karahiyatul haram. Jadi haram setengah makruh. Kenapa? Karena nggak semua sholat diharamkan di waktu tersebut. Yang diharamkan hanya dua macam sholat, yaitu sholat sunnah mutlak dan juga sholat sunnah yang dzatus sabab al mutaakhir, yang sebabnya itu ada di akhir. Kalau sebabnya ada di awal, masih tetap boleh dilaksanakan.
Jadi kalau jenengan sholat sunnah sebabnya itu di awal, tetap boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut. Jenengan berangkat istilahnya ada kajian di masjid ketika isyraq. Ketika isyraq itu ada kajian di masjid. Jenengan berangkat sebelum isyraq. Sebelum isyraq. Nah, itu kan waktu yang haram untuk sholat. Habis subuh sampai isyraq itu kan nggak boleh sholat. Jenengan masuk ke dalam masjid. Gimana ini? Boleh nggak saya sholat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah dzatus sabab al-mutaqaddim. Sebabnya ada di awal. Kalau sholat yang haram dilakukan di 5 waktu kemarin itu, habis subuh, habis asar, ketika matahari sebelum terbit, setelah itu mau tenggelam, sama ketika di tengah-tengah, itu yang diharamkan adalah sholat sunnah yang sebabnya itu ada di akhir. Apa aja sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir? Sholat sunnah ihram. Jenengan mau ihram, mau ngambil mikot umroh ataupun mau ngambil mikot haji misalkan, nyampe masjid di waktu-waktu yang diharamkan ini tadi, mau sholat sunnah ihram, gimana? Nggak boleh. Harus nunggu kalau mau sholat maka harus nunggu sampai di waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat dulu, petunjuknya baru datang. Sunnah khuruj minal manzil, sholat sunnah safar, sholat sunnah qatal. Sholat sunnah qatal itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum wafat, sebelum dieksekusi mati. Nah, itu juga nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Sahabat pertama kali yang melakukannya namanya adalah sahabat Adi bin Hatim. Ketika mau dieksekusi mati, mau dibunuh sama orang-orang Mekah, dikatakan apa permintaan terakhirmu? Katanya Sayyidina Adi bin Hatim, saya minta agar diizinkan sholat 2 rakaat. Di samping tiang salibnya beliau. Minta sholat 2 rakaat, dikatakan khafifatain, 2 rakaat yang pendek sekali, bukan nggak dipanjang-panjangin. Dan begitu beliau salam, beliau mengatakan, saya pendekkan sholat saya agar tidak ada prasangka kalian itu memandang saya sebagai orang yang takut mati. Saya nggak lagi takut mati, saya sholat sunnah, saya melaksanakan dua rakaat ini sebagai penghormatan terakhir saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu disalib, tangannya dibentangkan, dan setelah itu dikatakan beliau dibunuh itu nggak langsung dibunuh, Bu. Yuqati qit'atan tilwal qit'ah. Jadi dipotong sedikit demi sedikit anggota badannya. Jadi jari-jarinya, tangannya, seperti itu Sayyidina Adi bin Hatim. Itu kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendiamkan hal tersebut. Itu menunjukkan berarti sholat sunnah sebelum kematian itu ada syariatnya, sesuatu yang diperbolehkan. Walaupun yang melakukannya bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah mengikrari hal tersebut atau menyetujui hal tersebut. Sebagaimana juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah itu bilang sama Sayyidina Bilal, wahai Bilal, saya ketika jalan-jalan di dalam surga itu dengar suara terompah kakimu. Sandalmu itu kok sudah di surga duluan, wahai Bilal. Kamu ini punya amalan apa yang orang lain itu nggak ngamalin hal tersebut? Katanya Sayyidina Bilal, apa ya Rasul? Saya sholat kayak orang pada umumnya, tahajudan kayak orang pada umumnya, baca Al-Quran kayak orang pada umumnya. Kalau sedekah saya nggak terlalu punya karena saya bukan orang kaya. Dicari. Setelah itu Sayyidina Bilal mengatakan, oh ya Rasul, saya itu saking senengnya dengan syariat wudhu, saking syukurnya saya dengan datangnya syariat wudhu, setiap kali saya selesai wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Maka Rasulullah mengatakan, karena itulah kamu mendapatkan kemuliaan yang semacam wong isik neng donya, sandale wis neng gone surga. Sandalnya sudah di surga. Nah, ini nunjukkan kalau sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu itu adalah sesuatu yang disyariatkan.
sesuatu yang disyariatkan. Nah, cuman bedanya kalau sunnah wudu, nah, itu kan sebabnya di awal. Jadi wudu dulu baru sunnah sholat. Tapi kalau sholat sunnah qatl atau dibunuh, 2 rakaat sebelum pembunuhan, nah, itu sholat dulu baru eksekusinya. Nah, makanya kalau sholat sunnah wudu boleh jenengan lakukan walaupun di waktu-waktu yang diharamkan itu boleh. Sama kayak tahiyatul masjid. Jadi kalau mau sholat sunnah dilihat waktunya, setelah itu dilihat kita sholat apa ini. Selain itu boleh semuanya. Jenengan ngodoi sholat boleh, ngodoi sholat sunnah juga boleh. Ngodoin sholat sunnah di waktu-waktu yang diharamkan itu boleh. Rasulullah pernah ketika beliau itu selesai sholat asar, masuk rumahnya Sayyidah Ummu Salamah, setelah itu sholat 2 rakaat. Ditanya sama Sayyidah Ummu Salamah, ya Rasul, ini sholat apa? Ini sholat apa? Jenengan kok sholat sunnah setelah asar? Ba'diyah asar kan nggak ada. Bahkan sholat setelah sholat asar itu termasuk sholat yang diharamkan. Jenengan ini sholat apa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, saya tadi setelah zuhur keinget di rumah saya ada uang. Di rumah saya ada uang. Saya kepikiran, saya nggak bisa tenang sehingga setelah sholat zuhur saya langsung pulang, tak ambil uang itu tadi, saya sibuk bagi-bagikan uang tersebut. Kalau sibuk bagi-bagikan uang berarti duitnya akeh, Bu. Yang dibagi ini banyak. Kalau cuman istilahnya 10.000, 20.000, itu pasti wong siji ketemu wong siji selesai. Nah, Rasulullah sampai makan waktu, sampai masuk waktu asar, berarti yang dibagikan sama Rasulullah itu banyak. Jadi setelah salat duhur beliau nggak sempat ba'diyah duhur, langsung pulang ngambil duit dibagi-bagikan. Sehingga setelah masuk waktu asar, beliau sholat asar pulang. Nah, tapi beliau sholat nggak di masjid. Beliau sholat di rumah istrinya. Karena memang sholat sunnah itu sebaiknya istilahnya lebih aman untuk dilakukan di rumah. Jadi kan kalau mau memperbanyak sholat sunnah, itu lebih jauh lebih baik kalau kita lakukan di rumah. Rasulullah sholat, setelah itu dikatakan, ya Rasul, ini sholat apa? Katanya Rasul, ini adalah qodok ba'diyah duhur saya. Yang saya nggak sempat lakukan tadi waktu duhur, dikodoi sama Rasul setelah sholat asar. Katanya Sayyidah Ummu Salamah, ya Rasul, afanaqdiha idza tarakana? Ya Rasul, apa kami juga wajib untuk mengkodoknya kalau kami meninggalkan sholat-sholat sunnah semacam itu? Katanya Rasul, kalau kalian nggak wajib, kalau saya wajib. Jadi sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu bagi Rasulullah wajib. Tahajud niku bagi Rasulullah wajib. Bagi umatnya hukumnya adalah sunnah. Makanya kadang-kadang orang-orang ini ya, yang diambil dari sunnahnya Nabi itu yang sesuai sama karepe dhewe. Jadi istilahnya punya istri 4, atau punya nikah lebih daripada 1, katanya sunnah Rasul. Tahajudmu itu wis genah apa durung? Tahajudmu sudah genah apa belum? Ba'diyah qobliyah sudah genah apa belum? Lah kok sunnah yang dipakai yang sesuai sama keinginannya dia, yang sesuai sama keinginannya syariat nggak dilaksanakan. Makanya dikatakan sunnah-sunnah yang besar-besar semacam itu harus diiringi dengan keilmuan yang mumpuni di dalam pengamalannya. Kenapa? Karena sulit. Khususiyahnya ada banyak kekhususannya Rasul yang tidak istilahnya bagi umatnya itu hukumnya sunnah, tapi bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib. Termasuk qobliyah ba'diyah. Makanya kalau misalkan saya juga pengen ini rutin qobliyah subuh, rutin qobliyah duhur, ba'diyah duhur, sholat wajibnya jenengan sudah beres, qobliyah ba'diyah ini masih jadi PR. Maka boleh untuk memotivasi diri kita, kalau kita meninggalkan yang jenengan qodoi. Mang qobliyah saurunge subuh ketinggalan imam, nggak sempat qobliyah subuh, ya sudah dikodok sama duhaan ngodoi qobliyah subuh. Nanti duhuran kesusu habis asar dikodoi. Jadi mengkodok sesuatu yang sunnah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan.
Nah itu. Jadi waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Setelah itu kita masuk ke bab syurut wujubis shalah. Syarat wajibnya sholat. 3 macam ini. Jadi syarat wajibnya sholat. Apa itu? Syarat-syarat yang ketika 5 hal ini ada pada diri seseorang, maka wajib bagi orang tersebut untuk sholat. Kalau enggak melaksanakan sholat, berarti dia berdosa. Tapi kalau misalkan salah satu syaratnya ini tidak terpenuhi, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. 3 syarat pertama, Islam baligh berakal. Itu menjadi syarat utamanya dari setiap ibadah. Karena setiap ibadah itu butuh sama niat. Katanya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung sama niatnya. Setiap amal itu yang menjadi penentunya adalah niat. Jenengan sholat 2 rakaat di waktu subuh, niat wajib, jadi sholat subuh. Tapi kalau jenengan niat Allahu Akbar, nawai usolli qabliyah duhur, modelnya sama-sama 2 rakaat dengan 4 kali sujud, dengan 1 tasyahud akhir, dengan 2 rukuk, dengan 2 fatihah, dengan 2 surat, sama modelnya. Tapi yang ini dapat pahala wajib, yang ini dapat pahala sunnah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang kebagian jatah dari apa yang mereka niatkan. Kalau orang melakukan ibadah sebesar apapun, perjuangan setinggi apapun, sesulit apapun pengorbanannya di dalam ibadah tersebut, kok niatnya salah, percuma, Bu. Orang berangkat haji, ketika apa? Daftar haji. Kenapa kok kamu daftar haji? Aku arepe nyalon jadi bupati. Kan apik kalau nama saya ada Hajah, Hajah Aminah Asegaf misalnya. Ada hajahnya dulu, kan apik, orang lebih percaya, umat muslim lebih percaya. Budal haji, berangkat haji, diterak 500 juta, diterak 700 juta, diterak. Jadi kalau jenengan mau berangkat langsung, Bu, modal 500 juta setahun bisa berangkat langsungan. Jadi istilahnya duit berapapun diterak, biar apa? Ben nenek hani gimana? Mahal, dan haji seindah apapun fasilitasnya haji, panggah angel, Bu. Jalannya tetap jauh, dari satu tempat ke tempat yang lainnya tetap berat, jamaratnya tetap sulit, tawafnya tetap sulit, sa'inya tetap, tahallul, semuanya tetap sulit. Dengan perjuangan yang sulit, lek niatnya enggak benar, enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Maka dikatakan seseorang itu ketika mau melaksanakan ibadah ini tergantung sama niat. Dan 3 syarat utama ini menjadi syarat utamanya orang yang berniat. Orang yang berniat itu minimal Islam baligh berakal. Kalau belum Islam, dia mau ibadah semacam apapun nggak dianggap. Kenapa? Karena dia bukan orang yang punya kapasitas bahkan untuk berniat. Ada orang non muslim baik sekali, senengannya sedekah, sukanya senyum sama orang, bahkan ketika dekat sama orang muslim, aku tak melok-melok sholat kaya awak, ikut sholat yo kopian pakai kopiah, mungkin sudah bersunat, ikut wudhu dan lain sebagainya. Gimana ini sholatnya dia bisa dianggap apa enggak? Enggak bisa, Bu. Ramadan orang-orang non muslim banyak tak melok-melok wong Islam ae poso, puasa sekalian sama diet misalkan, dapat pahala Ramadan apa enggak? Boten. Kenapa? Karena dia enggak memenuhi syarat bahkan sebagai orang yang berniat. Niat aja lo nggak bisa kalau orang itu nggak Islam. Walaupun orang non muslim itu tetap dapat kewajiban sholat.
Seperti yang sering saya sampaikan, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Orang-orang kafir, orang-orang yang masuk di dalam neraka Sakor, ketika ditanya apa yang bikin kalian masuk neraka Sakor ini apa? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Kami bukan orang yang sholat, kami bukan orang yang ahli sedekah, bukan orang yang ngasih makan orang-orang miskin, dan kami lalai bersama orang-orang yang lalai. Berarti orang non muslim ini dapat kewajibannya sholat, tapi dia baru bisa sholat kalau dia Islam. Dia baru bisa melaksanakan sholat dengan syarat pertama, yaitu an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu syarat utamanya orang Islam. Nah, jadi Islam dikatakan di sini al-Islam fala tajib 'alal kafirul asri wala qada 'alaihi idza aslam. Dikatakan orang yang kafir al-asli, kafir asli itu gimana? Kafir asli itu dari lahir kafir. Nah, kalau orang Indonesia bilangnya kok kasar sekali kafir, non muslim. Fala tajib 'alal kafir al asli. Padahal kafir itu bahasanya Allah. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup diri. Kebenaran ada di depan mata tapi nggak bisa ngelihat. Kebenarannya Allah Ta'ala sebagai zat yang disembah itu kan kebenaran mutlak, nggak bisa diduakan dengan apapun, nggak bisa dibantah dengan apapun. Makanya dikatakan di salah satu ada seorang imam, ada seorang imam namanya Imam Fakhrur Razi. Terkenal di zamannya beliau. Imam Fakhrur Razi ini punya kitab, punya karangan, judulnya 1000 dalil tentang wujudnya Allah. 1000 dalil tentang Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Intinya judulnya itu semacam itu, 1000 dalil tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang imam besar, karangannya banyak, muridnya banyak. Seperti umumnya orang-orang semacam itu, kalau pergi kemana-mana ini pengawalannya ketat. Imam Fakhrur Razi ini sak rombongan sama murid-muridnya jalan. Ketika di tengah jalan, ketemu ada nenek-nenek lagi jalan. Jadi di tengah jalan itu ada nenek-nenek punggungnya sudah bungkuk, jalannya sulit, pakai tongkat dan lain sebagainya. Murid-muridnya itu bilang, wahai ajuz, tanahi ya ajuz, nek minggir dulu, nek minggir dulu. Fa innal Imam Fakhrur Razi sayamur. Ini rombongannya Imam Fakhrur Razi mau lewat. Katanya nenek-nenek biasa toh, informasi itu nggak terlalu banyak, pikirannya nggak nyampe ke sana. Nah, dikatakan nenek itu bilang, emangnya siapa Imam Fakhrur Razi? Katanya muridnya, itu loh yang ngarang kitab bestseller, yang ngarang kitab banyak yang yang suka, judulnya 1000 dalil tentang kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Kata neneknya, apa judulnya? 1000 dalil nih, nek, apa 1000 dalil? Diulang-ulang. Kata neneknya, kamu untuk beriman kepada Allah Ta'ala butuh sampai 1000 dalil. Kamu untuk mengimani kemahakuasaannya Allah Ta'ala butuh dengan 1000 dalil. Bukankah alam semesta ini sudah menjadi sesuatu yang kita lihat sehari-hari? Langit yang naik tanpa tiang, bumi yang dihamparkan sama Allah Ta'ala. Kurang kalian ngelihat semuanya ini setiap harinya, kalian masih ragu dengan kemahakuasaannya Allah Ta'ala. Maka dikatakan Imam Fakhrur Razi ketika dengar jawabannya si nenek ini tadi, langsung ngangkat tangannya minta sama Allah Ta'ala, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berikan kami keimanan semacam imannya nenek-nenek ini. Iman yang simpel, iman yang fokus, iman yang gak tergoyahkan dengan apapun.
Orang zaman sekarang itu kan kebanyakan intelektual, nggih. Kakean kebanyakan predikat, kebanyakan niku nggih, profesor, doktor, di depan ada gelarnya, belakang ada gelarnya, nggih. Sampai kewok-woken ilmu, nggih, sampai merasa punya ilmu di atas siapapun. Padahal barangkali imannya nggak lebih hebat daripada imannya mak-mak ini tadi. Imannya mak-mak ini biasanya simpel tapi lurus, nggih. Pokoknya tahajudan, nggih, pokoknya sedekah, pokoknya neng masjid, pokoknya ngoten niku. Nggih. Saya itu senang banget kalau ngelihat ada nenek-nenek rukuan ala kadarnya ngoten terus melaku neng masjid, nggih. Kenapa? Pantes sekali, nggih. Pantes, paling pantes itu nenek-nenek rukuan budal neng masjid, nggih. Aja sampai budale neng karaoke. Bukan saya yang bilang. Islam balik berakal. Okay. Islam itu syarat utamanya. Okay. Makanya dikatakan orang kafir al asli. Okay. Orang yang dari asalnya, dari lahirnya itu dia itu non muslim. Okay. Maka nggak boleh, istilahnya nggak bisa untuk melaksanakan sholat. Dan jika dia masuk Islam, tapi kalau dia masuk Islam, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha apa-apa yang terlewat darinya. Jadi misalkan ada orang non muslim baru masuk Islam umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Dia balik umur 10 tahun. Baliknya umur 10 tahun. Berarti 30 tahun ini apa wajib diqadai? Boten. Masuk Islam umur 70 tahun. Umur 70 tahun. Baru masuk Islam sisuke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana ini? Apa wajib mengqadai ini salat-salatnya anak-anaknya ini, apa wajib mengqadai salat-salat yang dia tinggalkan? Boten. Selama dia ini adalah orang kafir al asli, setelah itu masuk Islam maka nggak wajib mengqadai apapun sebelumnya. Tapi kalau orang yang murtad, orang yang murtad dia ketika kembali ke dalam agama Islam wajib mengqadai apapun yang tertinggal dari dia. Bukan cuma sholat aja, sholat, puasa, setelah itu zakat, wajib diqadai semuanya. Ini misalkan ada orang, ini kapan hari itu saya dicurhati sama orang, ada orang mau nikah, calonnya ini dia jatuh cinta sama orang non muslim, akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Setelah 5 tahun pernikahan pegatan, Bu. Setelah cerai balik Islam lagi. Balik Islam lagi. Gimana ini 5 tahun ketika dia ini keluar dari agama Islam ini, gimana nasibnya dia? Sholat wajib diqadha, puasa wajib diqadha, zakat wajib diqadha. Harus diqadai. Kalau misalkan waktu murtad dia tetap sholat, gimana? Gak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah, tetap wajib untuk diqadha. Islam setelah itu balik. Apa itu balik? Balik itu seperti yang lalu kita bahas, punya 3 tanda. Kalau laki-laki dengan ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan dengan haid. Kalau nggak haid, nggak mimpi basah, maka baliknya dengan masuknya usia 15 tahun. Masuk usia 15 tahun. Syarat yang ketiga adalah berakal. Orang yang nggak berakal, atau istilahnya gila, mau itu gilanya permanen atau gilanya ini datang di waktu-waktu tertentu, maka ketika dia dalam keadaan gila nggak wajib sholat, bahkan nggak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Di waktu gila tenanan, tapi bukan pura-pura gila. Jadi misalkan ada orang normal, hari-hari normal, tapi nanti kumat setiap suro misalkan. Ben Muharram setiap masuk suro tanggal 1 sampai tanggal 30 kumat. Gila. Supaya kayak lumrahnya orang gila. Gimana ini setelah sofar, masuk sofar, balik lagi, sadar lagi. Gimana ini salatnya dia 1 bulan ini wajib diqadha apa enggak? Boten. Jadi akal at-tamyiz fala tajibu 'alal majnun was-sabi ghairil mumayyiz wal mughma 'alaihi wa la qada 'alaihim.
Nggak ada kodok, juga nggak ada kewajiban untuk sholat waktu itu, juga nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Termasuk anak kecil, ya anak kecil itu juga belum berakal. Anak umur 7 tahun, umur 8 tahun, masih akalnya itu masih belum sempurna, maka nggak ada kewajiban bagi mereka untuk sholat, juga nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Dan yang keempat at-thaharah anil haid wan nifas, kurang satu ini. At-thaharah anil haid wan nifas, yaitu yang keempat adalah suci dari haid dan juga nifas. Orang haid, orang nifas nggak wajib sholat, juga nggak wajib mengkodok sholat. Ada orang nifas 60 hari, nggak sholat 60 hari. Gimana ini? Wajib dikodok apa enggak setelah suci? Boten. Orang haid 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari, setiap bulannya. Gimana? Nggak wajib sholat, juga nggak wajib mengkodoi sholat. Dan yang kelima, bulughud dakwah. Yang kelima adalah sampainya dakwah. Kalau misalkan ada orang-orang yang tidak sampai dakwah, atau istilahnya ajaran Islam ini nggak nyampe ke tempat tersebut, mau itu keseluruhannya ataupun sebagiannya nggak nyampe, maka dia tidak dapat tuntutan di hal-hal yang tidak sampai kepada dirinya. Jadi bulughud dakwah, misalkan ada orang tinggalnya habis lahir diculik harimau, tinggal di gunung misalkan, dari Tarsan niku, tinggal di gunung selama berpuluh-puluh tahun, dia ada di gunung, nggak ada orang yang datengin, dia hidup di dalam tuh. Gimana ini? Orang semacam ini dia wajib sholat, wajib hal-hal yang menjadi kewajibannya orang muslim apa mboten? Enggak. Kenapa? Karena dakwah itu nggak sampai ke tempat tersebut. Sama hukumnya sama kayak ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu orang-orang yang hidup di masa yang kosong dari kenabian. Antaranya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada masa kekosongan. Orang-orang yang hidup di masa tersebut namanya ahlu fatrah. Orang-orang ahlu fatrah itu nggak ada tuntutan kewajiban bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang selamat, masuk surga walaupun nggak punya kedudukan di dalam surga. Orang-orang yang nggak dapat dakwah juga semacam itu. Saya dulu dapat cerita, saya punya guru dari Australia. Beliau itu dikatakan dulu masa kecil saya, orang-orang Australia itu, orang Muslim di tempat saya itu kalau sholat Jumat hari Minggu. Jumatannya hari Minggu. Kenapa? Karena mereka pahamnya Jumatan itu di hari libur. Sedangkan orang Australia liburnya hari Minggu. Jadi Jumatannya hari Minggu. Jadi itu salah berjamaah. Salah berjamaah. Gimana ini? Setelah itu datang ulama-ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut, akhirnya dirubah jadi hari Jumat. Gimana ini sholat Jumat yang sudah kadung dilaksanakan di hari Minggu? Ini gimana? Kalau memang terjadinya hal tersebut bukan karena kecerobohan siapapun, bukan karena kesalahpahaman siapapun, bukan karena gagal paham, tapi karena memang dakwah itu nyampainya semacam itu ke mereka, maka nggak ada tuntutan untuk mengqadha. Jadi misalkan sama kayak jenengan istilahnya orang-orang yang banyak di antara kita, kita ini nggak pahamnya tentang syariat ini karena apa? Karena keteledoran kita atau karena nggak nyampainya dakwah. Kalau nggak nyampainya dakwah kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Madrasah di mana-mana. TPQ di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana, ustadzah di mana-mana. Kok sampai kita nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, berarti sing masalah kita. Kalau yang masalah kita, maka wajib mengqadai ketika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi kalau misalkan memang benar-benar tinggalnya di gunung atau di negeri yang mayoritas itu non muslim, ini namanya bulughud dakwah. Dakwah itu belum sampai ke tempat tersebut. Kalau dakwah belum sampai ke tempat tersebut, gak ada kewajiban sholat. Dan yang terakhir salamatul hawas. Salamatul hawas di sini yang dimaksud adalah panca inderanya itu normal. Yang dimaksud dengan panca indera normal adalah seseorang yang mata atau telinganya itu berfungsi.
dua wasilahnya manusia untuk mendapatkan informasi ini berfungsi, maka wajib bagi dia untuk sholat. Tapi kalau misalkan ada bayi lahir buta plus tuli, nggak bisa ngelihat plus nggak bisa dengar, maka sampai akhir hayatnya dia nggak punya kewajiban untuk sholat. Kenapa? Karena dua jendela informasi tertutup. Tapi kalau salah satunya buta aja saja tapi bisa dengar, wajib sholat. Atau bisa dengar aja tapi nggak bisa ngelihat, podo nggak bisa, pokoknya gitulah. Wali aneh nih gitu. Kalau misalkan terjadi dua-duanya ini tertutup, maka nggak wajib sholat. Tapi kalau salah satunya itu terbuka, entah itu bisa melihat atau entah itu bisa mendengar, maka dia punya kewajiban untuk sholat. Dan orang tua punya kewajiban untuk menanamkan basic sholat ini kepada anak-anak tersebut. Sesuai dengan keadaannya mereka. Oh, anak saya misalkan nggak bisa dengar, maka disekolahkan di sekolahan untuk orang yang nggak bisa dengar, sehingga dia bisa memahami sesuatu lewat tulisan. Nanti didatangkan ustadz yang bisa memahamkan mereka lewat tulisan juga. Gurunya, guru syariatnya atau ustadznya, semua. Jadi tetap harus anak saya nggak bisa dengar, maka dicarikan seperti itu. Anak saya agak sulit ini Ustazah, kayak penyakitnya anak-anak zaman sekarang, speech delay, atau sulit komunikasi, sulit punya autisme dan lain sebagainya. Orang tua itu punya kewajiban untuk ngasih informasi ke mereka agar apa? Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu bisa sholat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya wudu, caranya sholat harus sampai kepada mereka. Jadi ada 6 syarat Islam, balik, berakal, sampainya dakwah, dan istilahnya enggak sedang haid, enggak sedang nifas, dan yang terakhir adalah salamatul hawas atau normalnya panca indera bagi orang tersebut. Walau qada'an alaihi idza ruddat ilaihi hawasu. Bahkan dikatakan kalau misalkan setelah dia itu buta tuli, setelah itu nanti bisa melihat dan bisa mendengar, maka dikatakan salat-salat sebelumnya ini enggak wajib untuk diqadha. Enggak wajib untuk di. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang bab syurut sihhatis shalah, tentang bab syarat sahnya shalah.